Mari kita buka di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-7. Pengkhotbah pasal 7 kita dapati satu ayat di sana, yaitu dalam ayatnya yang pertama. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1. Mari kita baca sama-sama satu ayat ini. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Amin firman Tuhan. Yang pertama pasti kita aminkan bahwa nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan saudara, yang kedua, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nah, pasti ini mengganggu sedikit pikiran kita. Bagaimana mungkin hari kematian itu lebih baik dari hari kelahiran? Bukankah kita akan berusaha menghindar dengan apa yang namanya hari kematian? Walaupun kematian itu adalah suatu kepastian, tapi kita berusaha kalau boleh dapat diperpanjang, kalau boleh belum kita alami. Dan saudara, ada seorang raja, yaitu Raja Hizkia. Pada waktu dia sudah akan berjumpa dengan hari kematiannya, dan secara spesial Tuhan memberitahu kepadanya lewat seorang nabi. Dan pada waktu Hizkia tahu dia akan mati, maka dia berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan masih memperpanjang hidupnya. Berapa tahun lagi? 15 tahun lagi. Nah, itu yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Selalu kita berdoa kalau boleh kita semua umur panjang. Tapi apa yang kita baca di sini dikatakan bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara, ini akan menjadi nyata dan benar bahwa hari kematian itu adalah lebih baik daripada hari kelahiran. Kalau yang pertama yang kita baca itu terjadi dalam hidup kita, yaitu nama yang harum. Nah, ini harus terjadi dulu, bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Hidup kita harus jadi harum dulu. Nah, harus harum di hadapan Tuhan dan sesama. Tapi kalau hidup kita ini tidak harum, hidup kita ini tidak menyenangkan hati Tuhan, maka hari kematian itu akan menjadi malapetaka bagi kita, akan menjadi sesuatu yang amat sangat tragis dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau saudara hidup kita menyenangkan Tuhan, hidup kita harum, menyenangkan Tuhan dan sesama, maka hari kematian kalau itu terjadi, sudah waktunya menimpa kita, sudah waktunya menjadi bagian kita, maka itu akan menjadi hari yang lebih baik daripada hari kelahiran. Nah, saya mau tanya, kalau kita lahir dulu, kalau kita lahir itu kita datang dari Tuhan, dari surga, karena Tuhan yang adalah pemilik hidup ini. Nafas hidup kita ini adalah dari Tuhan, dan kita menjalani hidup di dunia. Sudah. Nah, saya teguhkan pernyataan kita bahwa sesungguhnya kewarganegaraan kita ini adalah dari surga. Karena hidup yang sementara kita jalani ini adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan nafas hidup.
nafas dari Tuhan, kehidupan yang dari Tuhan Dia berikan kepada kita manusia untuk menjalani hidup ini. Coba kita lihat dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya kita ini adalah warga negara surga yang hidup di bumi. Tapi selama kita hidup di bumi, kita jangan lupa juga jalan untuk kembali ke surga. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, sebab itu di dunia ini kita jangan tersesat. Kalau kita tersesat, nanti kita tidak kembali ke tempat kewarganegaraan kita, yaitu di surga. Kalau kita ke tempat lain, nah ini menjadi tragis. Hari kematian akan menjadi tragis, saudara. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, saudara, orang-orang yang telah mendahului kita, saudara kita, keluarga kita, mati di dalam Tuhan, benar bahwa hari kematian mereka lebih baik daripada hari kelahiran. Karena mereka menikmati suasana surga. Kalau mati itu, saudara, dari bumi, kita mati di bumi, kita kembali ke surga. Nah, itu kebalikannya. Coba kita lihat dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan roh kita. Jiwa ini, kehidupan kita, sudah akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita lahir adalah dari Tuhan, sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita jalan hidup ini di bumi. Tapi kalau kita mati, tubuh jasmani ini, jasad ini, daging dan darah ini, saudara, tidak ada. Tapi roh kita, jiwa kita kembali kepada Allah yang menganugerahkannya. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara, bahwa apa itu kematian. Apa itu kematian yang selalu kita lihat terjadi di sekitar kita. Kita sudah banyak kali mengikuti pemakaman-pemakaman yang ada, saudara. Nah, tentang orang yang mati dulu saya mau sampaikan di sini. Coba kita lihat Pengkhotbah pasal 9 ayat 5. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Saudara masih hidup? Masih. Saudara tahu bahwa suatu saat saudara akan mati? Suatu saat kita akan mati. Nah, sebab itu firman Allah datang, orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, sudah. Nah, orang yang mati tak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Untuk itu, saudara, karena orang mati ini dia tidak tahu apa-apa, maka kita yang hidup, yang pertama, jangan kasih apa-apa pada orang yang sudah mati. Karena dia sudah tidak tahu apa-apa. Logis atau tidak? Orang yang mati, dia tidak tahu apa-apa. Jadi kita bawa dia makan, kita bawa dia minum, kita bawa dia sesajen, dia tidak tahu lagi. Sebab itu kalau kita mau bawa, mau kasih, kasihlah di saat mereka masih hidup. Karena orang yang mati tidak tahu apa-apa. Saudara buat pesta besar,
sebesar apapun, dia tidak tahu bahwa saudara merayakan pesta kematiannya dengan pesta yang besar. Dia tidak tahu apa-apa. Karena orang mati tidak tahu apa-apa, maka yang pertama, jangan kasih apa-apa. Yang kedua, untuk orang yang sudah mati, kita jangan minta apa-apa. Ada orang minta sesuatu pada orang yang sudah mati. Opa, eyang, bayi, bahasa gitu. Bayi, nenek, tolong cucumu, kasih dia sesuatu. Sudah. Dulu di saat saya muda, teman-teman ajarkan salam. Mereka bilang, ayo kita tanya sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. Teman saya bilang, ini istilahnya jailangku. Kami pakai istilah jailangku. Sudah malam-malam gelap, buat sesuatu untuk minta sesuatu. Yang kami minta dulu itu, saudara, di zaman dulu ada SDSB, sumbangan dermawan sosial berhadiah. Ada yang tahu itu? Nah, kita beli kupon. Kalau sekarang judi online. Kalau dulu beli kupon kayak podcast, beli kupon, nanti kita dengar di radio. Jadi kita minta nomor. Ada yang minta nomor. Juga SDSB itu minta huruf. Huruf apa? Saudara, nanti orang yang sudah mati katanya dia kasih tahu, itu kita pergi pasang. Nanti dapat hadiah berlipat kali ganda. Kalau zaman sekarang sudah modern, judi online. Semoga di sini tidak ada. Tidak ada kan? Saudara, jadi jangan minta apa-apa. Justru kalau kita minta apa-apa itu yang berbahaya, saudara, pada arwah-arwah yang ada. Saya teguhkan dengan ayat supaya kita jangan minta apa-apa pada orang yang sudah mati. Imamat pasal 20 ayat 6. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, bertanya pada arwah-arwah yang ada. Aku sendiri akan apa? Menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Saudara, ngeri. Kalau kita minta petunjuk pada orang yang sumati. Raja siapa yang pernah minta petunjuk pada orang yang mati? Ada yang tahu? Padahal yang pertama, raja ini dia memberikan perintah bahwa setiap orang yang melakukan ilmu tenung, ramalan, meminta sesuatu kepada arwah-arwah yang ada, dia suruh bunuh para petenung-petenung yang meminta petunjuk daripada Allah. Tetapi ia berubah setia. Akhirnya suatu saat dalam keadaan terjepit, dia tahu bahwa dia sudah jauh dari Tuhan. Tuhan tidak berbicara kepadanya, Tuhan tidak berikan petunjuk kepadanya. Maka dia minta petunjuk dari Allah. Raja siapa? Halo? Belum ada yang pernah dengar? Raja Saul. Coba kita baca 1 Tawarik pasal 10 ayat 13 dan 14. 1 Tawarik pasalnya yang ke-10 ayat 13 dan 14. 1 Tawarik 10 ayat 13 dan 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah apa? Meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan.
Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan itu kepada Daud bin Isai. Karena sudah dikatakan, larangan itu sudah ada, bahwa barang siapa minta petunjuk kepada arwah-arwah, dalam Imamat 20 ayat 6 tadi dikatakan, aku sendiri akan menentang orang itu. Tuhan sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dan ini terjadi. Sebab itu mari kita sudah putus hubungan dengan orang-orang yang sudah mati, saudara. Itu jangan kita kasih apa-apa. Yang kedua, jangan kita apa? Minta apa-apa. Yang ketiga, jangan kita omong apa-apa. Ada orang masih ke kubur, masih bawa omong-omong, Mbak Ye, nenek, dia sondengan lagi. Sondengan lagi. Jadi tidak usah omong apa-apa, karena dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu saudara yang datang. Dia tidak tahu kita yang datang. Dan dia tidak dengar apa-apa. Kalau saudara omong apa-apa, maka yang dengar siapa? Saudara. Biasanya yang di situ yang paling cepat menanggapi saudara punya omongan iblis. Dan iblis akan kasih jawaban, dan saudara akan percaya, oh itu bayi yang ngomong, itu nenek yang ngomong. Jangan omong apa-apa. Dan yang keempat, karena jangan ngomong apa-apa, yang keempat, jangan dengar apa-apa. Jangan dengar. Artinya jangan percaya. Kalau ada orang yang datang dan mengatakan, tadi malam saya mimpi nenek datang di saya dan dia omong sesuatu, jangan dengar apa-apa. Karena orang yang sudah mati, dia tidak tahu apa-apa. Bisa bilang amin? Nah, sekarang yang harus kita jalani dalam hidup kita ini, semasa kita hidup ini, akan menjadi menyenangkan hidup kita kalau kita mati atau tidak, tergantung dari apa yang kita buat, apa yang kita jalani semasa kita hidup. Semasa kita hidup. Untuk itu, saya akhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan kita membaca Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. 12, 13, 14. Pasal 12 ayat 13 dan ayat 14. Mari kita baca sama-sama. Sudah dapat? Katakan amin. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, firman Tuhan. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mari kita jalani hidup kita dengan kebaikan, supaya upah dan pahala yang daripada Tuhan menjadi bagian kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Haleluya.